Pax Vobis, salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Selamat malam saudara-saudari terkasih. Malam ini adalah malam yang kedua dari rangkaian retreat 3 hari kita. Mari kita awali kegiatan retreat kita malam ini dengan berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, malam ini kami berkumpul secara online untuk berdoa bersama bagi pemulihan gereja, persatuan semua pengikut Kristus, dan pertobatan semua orang yang belum mengenal iman yang benar. Kiranya melalui kegiatan retreat ini Engkau berkenan menganugerahkan kami segala karunia dan berkat yang kami butuhkan untuk menjalani hidup sebagai kawanan domba Kristus yang setia hingga kedatangan Putra-Mu kelak. Kiranya dengan segala karunia dan berkat yang Engkau berikan, kami pun mampu menjadi alat-Mu untuk ikut serta memulihkan gereja dari berbagai kerusakan, ikut membangun persatuan semua Kristen sesuai dengan kehendak-Mu, dan punya keberanian untuk mewartakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau melalui Putra-Mu demi keselamatan jiwa-jiwa mereka. Kami juga berdoa bagi gembala-gembala gereja agar mereka senantiasa memimpin kawanan domba Kristus menurut kehendak-Mu dan bukan menurut kehendak dunia. Persatukanlah permohonan-permohonan kami ini dengan persembahan doa Mazmur Yesus yang kami ucapkan. Kiranya Engkau berkenan menerima dan mengabulkan permohonan-permohonan kami menurut belas kasih-Mu serta demi Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita persiapkan hati kita masing-masing untuk mengikuti doa Mazmur Yesus.
Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Sewaktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang. Muridnya yang bernama Yudas berjalan di depan mereka. Yudas lalu mendekati Yesus untuk menciumnya. "Salam ya Rabi," demikian kata Yudas. Kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan Anak Manusia dengan ciuman." Lalu Yesus ditangkap dan dengan kasar dibawa dari tempat itu. Ia digiring menuju ke rumah imam besar. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Imam besar itu bertanya kepada Yesus. Katanya, "Apakah engkau Mesias, anak dari Yang Maha Tinggi?" Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa
dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kalian sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kalian?" Lalu dengan suara bulat, mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Setelah itu, mulailah beberapa orang meludahi dia. Mereka menutupi mukanya dan meninjunya berkali-kali. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Seseorang yang berada di halaman rumah imam besar menunjuk kepada Petrus dan berkata dengan keras, "Sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea." Untuk ketiga kalinya, Petrus kembali menyangkal Yesus. Ia berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Kemudian Petrus pergi keluar. Ia menyesal dan menangis dengan sedihnya. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, "Salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar."
Pilatus berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak, "Jangan dia, melainkan Barabas." Barabas adalah seorang penyamun. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usahanya untuk membebaskan Yesus sia-sia dan mulai timbul kekacauan, ia mengambil air lalu membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Sesuai tuntutan mereka, Pilatus melepaskan Barabas yang dipenjara karena pemberontakan dan pembunuhan, tetapi Yesus diserahkan Pilatus kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Para prajurit mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka memukul kepalanya dengan buluh dan meludahinya. Lalu mereka berlutut menyembahnya. Sesudah puas mengolok-olok Yesus, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pakaiannya kembali. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Lord Jesus Christ, have mercy on me.
Sambil memikul salibnya, Yesus pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani, Golgota. Para prajurit terus memukulinya dengan cambuk untuk memuaskan banyak orang. Demikian juga orang-orang Yahudi yang sebelumnya telah mengeluk-elukan Yesus saat memasuki Yerusalem, kini mereka berbalik menghujat dan menghinanya sepanjang jalan. Ketika Yesus mulai kepayahan, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Mereka meletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Ketika mereka sampai di tempat yang bernama tempat tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ bersama-sama dengan dua orang penjahat, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Kemudian Yesus berdoa bagi orang-orang yang telah menganiaya dan menyalibkan dia. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Yesus. Katanya, "Bukankah engkau adalah Mesias? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi penjahat yang lain menegur dia. Katanya, "Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak membuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam surga. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya berada di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima Maria di dalam rumahnya. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabatani?" Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Lord Jesus Christ, have mercy on
on me. Lord Jesus Christ, have mercy 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 on me. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Kemudian ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Lord Jesus Christ, have mercy on me.
Setelah Yesus menyerahkan nyawanya, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu kepala pasukan itu berkata, "Sungguh, ia ini adalah Anak Allah." Kemudian datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Untuk memastikan kematiannya, seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Atas izin Pilatus, Yusuf dari Arimatea dan beberapa orang lainnya mengambil tubuh Yesus. Mereka mengafaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru. Dan setelah menggulingkan batu penutup, mereka pun pergi. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Sanctus, 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 Dominus Deus
Kita awali renungan malam ini dengan kutipan dari surat Rasul Paulus. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Surat Kolose bab 1 ayat 9-16. Kemarin kita telah belajar bagaimana melalui doa sederhana ini Tuhan menganugerahkan kita karunia hikmat pengertian untuk dapat mengenal seluruh kebenarannya dan menjadikan pengenalan akan kebenaran itu sebagai senjata untuk melawan bapa segala dusta dan para pengikutnya. Hari ini sabda Tuhan menegaskan keinginan Rasul Paulus dan banyak orang kudus agar kita memiliki hikmat pengertian yang akan memampukan kita untuk mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna. Lalu apa yang dikehendaki Tuhan dari kita? Inilah tuntutan tertinggi yang diberikan Tuhan kepada kita. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapa yang di surga adalah sempurna. Injil Matius bab 5 ayat 48. Tuhan menghendaki kita menjadi sempurna seperti Tuhan. Tidak ada tuntutan yang lebih tinggi dari ini. Banyak orang mungkin berkata, mana mungkin manusia menjadi sempurna seperti Tuhan? Kenapa tidak? Kita pada mulanya diciptakan serupa dengan gambar Tuhan. Maka tuntutan untuk menjadi sempurna seperti Tuhan adalah kembali pada kodrat kita semula saat Tuhan menciptakan manusia. Jadi ini bukan tuntutan yang tidak dapat dipenuhi. Tuntutan ini pasti dapat dipenuhi asalkan kita tahu caranya. Tuntutan ini juga menyadarkan kita, bagi seorang Kristen, menjadi baik saja tidak cukup. Karena yang dikehendaki Tuhan adalah menjadi sempurna seperti Tuhan sendiri. Ini adalah pesan inti dari seluruh karya keselamatan dan seluruh rangkaian pewahyuan. Sabda Tuhan melalui para nabi telah menunjukkan pada kita apa itu dosa dan konsekuensi dari dosa, yaitu maut. Selanjutnya, Tuhan sendiri telah datang ke dunia untuk menebus kita dari dosa-dosa, supaya kita dibebaskan dari dosa dan kembali memperoleh hidup. Tapi itu belum seluruhnya. Setelah kita dibebaskan dari dosa dan kembali memperoleh hidup, kita dituntut untuk mensyukuri keselamatan kita dengan menyediakan diri untuk bertumbuh dalam karunia Roh Kudus agar kita menjadi sempurna seperti Tuhan. Ada dua proses yang diperlukan untuk mencapai kesempurnaan seperti Tuhan. Yang pertama, pemurnian, dan yang kedua, pengudusan. Disinilah karunia hikmat pengertian itu menjadi penting bagi kita untuk memahami dan menjalani kedua proses tersebut. Proses ini bisa dibayangkan seperti cangkir yang berisi air kotor beracun. Proses pemurnian adalah membuang air beracun yang ada di dalamnya dan membersihkan gelas itu dari seluruh sisa-sisa racun. Proses pengudusan adalah mengisi gelas yang sudah bersih itu dengan air bersih yang akan memberikan kehidupan. Dalam kehidupan kita sebagai Kristen, proses pemurnian ini tidak lain adalah pertobatan dan penyangkalan diri. Hidup menurut hukum-hukum Tuhan dengan menjauhi dosa dan berbuat apa yang baik juga bagian dari proses pemurnian ini. Upaya-upaya manusiawi kita dominan dalam proses ini. Sedangkan dalam proses pengudusan, upaya-upaya manusiawi kita tidak lagi banyak berperan. Tuhan sendirilah yang berkarya dalam pengudusan kita. Yang dapat kita lakukan adalah menjadikan diri kita layak bagi proses pengudusan ini melalui proses pemurnian, dan membuka diri pada kehadiran serta karya Tuhan di dalam diri kita.
Proses pengudusan inilah yang akan mengangkat kodrat manusiawi kita kembali pada keadaannya semula sebagai refleksi dari gambar Tuhan. Jika kita memahami ini, maka tuntutan untuk menjadi sempurna seperti Tuhan adalah sungguh mungkin, dan itu harus menjadi tujuan akhir dari seluruh perjalanan spiritual kita. Dalam doa Mazmur Yesus, kedua proses ini diungkapkan dalam doa yang kita ucapkan. Doa pertama, Tuhan Yesus Kristus Putra Allah, kasihanilah aku orang berdosa, adalah proses pemurnian di mana kita menyatakan penyesalan dan pertobatan dari dosa-dosa kita yang telah melanggar 10 perintah Allah. Sedangkan doa yang kedua, Tuhan Yesus Kristus, aku mengasihi Engkau, adalah proses pengudusan di mana kita membuka hati bagi Yesus Kristus agar Dia hadir di dalam diri kita dan menguduskan kita. Doa yang kedua inilah yang menjadi kekuatan utama dan sekaligus kunci dari seluruh rangkaian doa Mazmur Yesus. Ada satu rahasia lagi yang ingin saya sampaikan di sini, agar doa Mazmur Yesus ini berdampak optimal bagi perjalanan rohani kita menuju kekudusan. Kalau Anda perhatikan di awal sebelum doa Mazmur Yesus dan setelah doa Bapa Kami, bagi yang Katolik mendoakan doa Salam Maria, sementara bagi yang non-Katolik, yaitu Anda yang Ortodoks dan Protestan, doanya bebas. Sebenarnya saya ingin kita semua mengucapkan doa Salam Maria, tapi untuk sementara, saya tidak ingin itu menjadi batu sandungan. Pada doa yang kedua dari doa Mazmur Yesus, kita mengungkapkan kasih kita pada Tuhan Yesus Kristus. Tapi seberapa layak kasih kita kepada Tuhan, kita tidak tahu. Dalam hal ini, tidak ada yang dapat mengajarkan kita yang manusia ini untuk mengasihi Tuhan Yesus sebaik Maria bundanya. Bahkan malaikat pun tidak. Hanya Bunda Maria yang dapat mengajarkan kita mengasihi Tuhan dengan sempurna. Justru karena Bunda Maria juga manusia seperti kita dan sebagai Bunda Yesus, Dia telah membuktikan kasihnya yang sempurna pada Tuhan kita. Itu sebabnya bukan tanpa alasan ketika di kayu salib Tuhan meminta Yohanes yang mewakili seluruh pengikut Yesus untuk menerima Maria sebagai ibunya. Dan dengan menerima amanat tersebut, Yohanes menerima Bunda Maria untuk tinggal di dalam rumahnya. Jadi kita yang mengaku sebagai pengikut Yesus tentu juga harus menerima Maria sebagai ibu kita dan menerimanya di dalam hati kita. Alasannya, karena Tuhan sendiri yang menghendakinya demi keselamatan dan pengudusan jiwa kita. Jika kita menerima Bunda Maria ke dalam hati kita, maka Bunda Maria akan mengajarkan kepada kita bagaimana mengasihi putranya dengan sempurna. Maka dari itu saya ingin mengulangi pernyataan saya pada retreat bulan lalu. Seorang prajurit Kristus sejati harus memiliki Maria sebagai bundanya. Hari ini kita mengetahui alasannya dengan lebih baik lagi. Jadi saya berharap buat saudara-saudara yang non-Katolik suatu saat bisa memahami rahasia ini dan mengundang Bunda Maria untuk masuk ke dalam hati. Mungkin tidak perlu dengan doa Salam Maria, cukup dengan kata-kata sendiri yang diucapkan dengan tulus. Akan sangat canggung keadaannya kalau kita mengatakan mengasihi Tuhan Yesus, namun tidak mau menerima Bunda Maria sebagai ibu kita dan tidak mengundangnya masuk ke dalam hati kita, padahal Tuhan sendiri yang menghendakinya. Tentunya akan ada yang kurang dalam relasi kita dengan Tuhan Yesus. Saya berharap dengan berjalannya waktu kita semua dapat memahami rahasia ini demi keberhasilan perjalanan rohani kita menuju kekudusan. Amin. Mari kita akhiri kegiatan retreat hari kedua ini dengan berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih Engkau telah membimbing kami dalam kegiatan retreat malam ini. Kiranya semua berkat dan sabdamu menjadi sumber kekuatan kami untuk menjalani hidup sebagai kawanan domba Kristus yang setia dan menjadi garam di tengah-tengah dunia sesuai dengan kehendak dan rencanamu. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Terima kasih banyak atas kehadiran saudara-saudari sekalian. Kita akan kembali bertemu besok malam dalam kegiatan yang sama. Selamat malam dan selamat beristirahat. Dominus vobiscum. Kiranya berkat Tuhan menyertai kita semua.